Dari mana? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mempelajari bermacam-macam tentang bahwasanya kita tidak diperkenankan membuka aurat ketika kita qadillah aja buang air kecil maupun air besar sampai kita menyelesaikan kepada hajat kita. Kemudian juga kita dilarang untuk menghadap matahari ketika kita kencing matahari atau bulan, dan tidak boleh juga menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Maksimal kalau ada sekeliling kita tembok maksimal 3 hasta. 1 hasta itu guys, terselengan ini 1, 2, 3. Kalau di toiletnya itu, kalau di rumah kita kan ada 50 meter ya. Jadi enggak 1 hasta itu ya hasta. 1, 2, ini berapa? 2 ya? 2 hasta. Berarti tambah 1 lagi. Sekitar kalau hasta itu ini ada 40 cm, 40 dari 50. Berarti ini 3 hasta itu maksimal. 1, 2, 3. Jadi sekitar jadi makan 50 kali 3, 150. Berarti sekitar setengah. Kalau kita pilih 50 setengah. Kalau kurang dari situ enggak apa-apa, walaupun menghadap kiblat karena ada penghalang. Dan juga kalau kita belajar di dalam kitab untuk poin juga dalamnya itu memang sama, ukurannya itu 3 hasta juga, 3 kilo maksimal. Kalau ada dan juga kalau seumpamanya lebih, maka tidak diperkenankan menghadap apalagi sampai tanah kosong. Tanah kosong tak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Juga kita dilarang kemarin duduk di tempat orang ngobrol, maksudnya buang hajat di tempat orang biasa nongkrong. Juga dilarang kencing di air yang menggendam, di bawah pohon yang sudah berbuah. Juga dilarang untuk qadil hajat di lubang. Ya kenapa? Dikhawatirkan lubang itu ada hewan, kemudian kita kencing, padahal lubang itu tidak mengganggu kita. Terus kita kencing, walaupun ada riwayat yang lain kemarin bahwasanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing itu kemudian diganggu oleh jin. Kita juga disuruh hati-hati di dalam qadil hajat di tanah yang keras, di tempat yang bertertiup angin. Nah, ketika kencing hati-hati, biasanya orang kalau sudah nggak tahan keluar mobil, pinggir tol kencing, lihat dulu berangin tidak. Usahakan jangan sampai berangin. Kenapa? Takut kena kecipratan kencingnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'amata 'adzabil 'adzabil qabr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umumnya siksa kubur. Kenapa? Kebanyakan adalah karena kecipratan. Kebanyakan karena percikan-percikan air, kemudian terkenalah kepada anggota tubuh, anggota juga baju kita, boleh. Terus Faidah al-intisar, kemarin juga kita tidak boleh kencing dalam keadaan berdiri kecuali dalam keadaan duduk, kecuali dalam keadaan membahayakan. Inna amat adabil qabri minhu. Kemudian umumnya orang siksa in'amat adabil qabri minhu, karena disebabkan percikan air itu. Juga kalau kita kodin aja tipis, maka duduknya itu kita tekan sebelah kiri dan sebelah kanan ditegakkan. Dan kalau bisa mengumpulkan antara memakai batu dan memakai air. Faidah al-intisar, maka jika engkau bermaksud, maka jika engkau bermaksud al-intisar, mencukupkan, ala hadima, atas salah satu air atau batu, air dan batu. Kalau kita ingin mencukupkan, ingin mengambil salah satunya saja, apakah kita mau mengambil batu ataupun mengambil air, memakai batu atau memakai air, fal ma'u afdalu, maka air itu afdalu, lebih utama. Jadi tetap air itu lebih utama dari batu. Kenapa? Karena air itu bisa menghilangkan najis. Najis itu tidak akan hilang kecuali dengan air. Wa in tasarta 'ala al-hajar, dan jika engkau mencukupkan, wa in tasarta, dan jika engkau mencukupkan, alal hajari, atas batu, fa'alika, maka wajib atasmu antas ta'mila salasat ahjari, harus memakai 3 batu tahiratin yang suci, munasyifatin yang dapat menghilangkan, lil aini, bagi benda atau terhadap benda, tamsahu, yang engkau merusak, biha, dengan 3 batu itu, mahallan najwi, ke tempat kotoran.
Jadi kalau panjenengan ingin mencukupkan dengan batu, maka wajib bagi panjenengan menggunakan 3 batu. 3 batu tersebut harus suci, bisa menghilangkan benda najisnya, yang kemudian panjenengan mengusap kepada tempat kotoran tersebut, bihaitsu, dengan sekiranya la tantakilun najasatu, tidak berpindah najis itu an maudhihi, dari tempatnya najasah an maudhihi, dari tempatnya najis. Panjenengan boleh menggunakan 3 batu asal panjenengan itu tidak memindahkan dari tempat najisnya. Artinya dari tubuh itu tidak pindah ke paha, tidak pindah ke tempat-tempat yang lain. Kalau sudah pindah, maka wajib sudah harus menggunakan air. Kalau diajarkan oleh Syekh Nawawi itu cara di dalam membersihkan dengan batu itu, pertama engkau meletakkan batu itu depan dubur sebelum najis. Jadi depan dubur sebelum najis letakkan dulu batunya. Kemudian engkau usapkan dengan mengarah dan memutar sampai ke bagian belakang, diputar sampai ke bagian belakang. Dubur itu tahu dubur yang bergaris-garis, bukan itu. Jadi ditaruh bagian depan, kemudian diputar ke belakang sampai ke bagian belakang itu, kemudian ambil batu yang kedua, letakkan di bagian belakang dubur, usapkan menuju bagian depan. Jadi dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Lalu ambil yang ketiga, putarkan di sekitar masribah, jalur keluarnya najis. Diputar. Jadi ini batu yang ketiga. Jadi yang pertama dari depan putar, setelah diganti dari batu satunya putar. Batu yang ketiga putarkan di sekitar masribah, jalur keluarnya najis. Lalu setelah di sekitar itu, lalu usapkan dari depan sampai belakang, dengan syarat najis itu tidak berpindah dari tempatnya yang sempat kita bahas tadi. Artinya dari tubuh itu najis BAB-nya itu tidak pindah ke tempat yang lain, keluar daripada tubuh itu. Kalau seumpamanya berdiri, ini kalau berdiri, hatta yakuntan untuk matbil tadka. Kalau seumpamanya berdiri lalu kedua pantatnya merapat, kalau najis itu berpindah ketika pantatnya tidak dalam berdiri kan, maka wajib menggunakan air. Tidak boleh. Artinya itu cara yang satu, pembilangannya 2, 3. Wakadzalika, dan demikian juga tamsahul qadhiba. Demikian juga tamsahul qadhiba, mengusap batang gekar itu
fi salasati mawadhi'a, di 3 tempat. Dengan 3 tempat min hajarin, dari batu. Bagaimana caranya? Ambil dulu batu besar dengan tangan kanan, kemaluannya dipegang dengan tangan kiri, lalu gosokkan kemaluannya itu pada batu itu dan gerakkan tangan kirinya. Kalau yang digerakkan adalah fatang sesama jenis kemudian dengan dibedain ofis dan jawab ofis dan kemudian dibedain. Yang digerakkan itu tangan kirinya, bukan tangan kanan. Kita megang batu. Watamsah. Pertama, bi'antahu dahajar kabir biyaminika, mengambil batu besar itu dengan tangan kanan. Kemudian zakarnya itu biasanya dengan tangan kiri juga. Watamsah hajar, dan mengusap terhadap batu itu bizakari, dengan zakarnya. Kalau biasanya orang kan pakai batunya yang dijalankan. Ini yang surat ini. Waktu hari biasa dan menggerakkan dengan tangan kepada tangan yang kanan. Kemudian dengan kemudian mengusap 3 kali pada bagian dari satu batu yang besar. Batu besar itu kemudian diusapkan 3 kali, atau menggunakan 3 batu, atau bisa menggunakan 3 bagian dari tembok. Batu ada, ini khusus pipis. Kamar mandinya gak keluar air suruh dia pakai ini yang gerak. Tapi harus menggunakan 3 tembok yang berbeda. Ini mati air sih namanya kesulitan. Jadi diajar semua. Kalau pakai daun ada riwayat kan? Pakai daun ada riwayat kan? Daun itu ada syarat-syaratnya dalam menggunakan daun itu. Harus padat, harus bisa menyerap kepada najis. Bambu itu tidak bisa. Bambu itu kan kecil, bambu talas, daun talas, sesuatu yang tidak bisa menyerap kepada najis itu tidak bisa menghilangkan. Ya air saja, bambu dan itu kan kecil. Tergantung daunnya. Kalau daunnya padat, kemudian bisa menyerap, bisa menghilangkan maksudnya. Sampai ketika kita usap-usap itu sampai hilang alla tarawuqo tetapi ma'adil masjid, sampai tidak tampak lagi kelembaban sisa najis yang ada pada tempat yang usap tadi. Ini yang disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu caranya. Fa'ilam yasul al-irqa'u, maka jika tidak tercapai, fa'ilam yasul, maka jika engkau tidak tercapai, fa'ilam yasul, maka jika tidak tercapai al-irqa'u, apa bersih itu tidak tercapai di salah satu dengan 3 batu, dengan 3 batu, dengan 3 tembok, dengan apa, dengan pergantinya yang cukup besar. Fatamil khamsatan aw sab'atan, maka
Sempurnakanlah khamsatan kepada 5 batu. Au sab'atan atau 7 batu. Kalau ternyata 3 enggak bisa bersih, tambahin. Ternyata bersihnya 4 umpamanya. Setelah 4 tambahkan 1 menjadi 5. Kalau seumpamanya 6 bersih, tambahkan 1 menjadi 7. Illa ayyuqa sampai bersih. Apa tempat tadi? Bil itali, dengan mengganjilkan. Sampai bersih dengan diganjilkan, dengan cara diganjilkan. Ini ketika kita 4 ternyata baru bisa bersih, tambahkan 1 menjadi 5. Kalau 6 bersih, tambahkan menjadi 7. Terus begitu. 8 tambahkan 1 lagi 9. Terus fa'itaru, mengganjilkan itu. Adapun mengganjilkan itu mustahabun, hukumnya sunnah, disunahkan. Mengganjilkan batu itu hukumnya sunnah. Wal iqam wajibun, sedangkan membersihkan najis itu wajibun, adalah wajib. Mengganjilkan 3, minimal 3, 5, 7, 9, 11 itu hukumnya sunnah. Tapi membersihkan najis itu adalah hukumnya wajib. Wa'lam anna al-musannif, saya baca di dalam kitabnya, wa'lam anna al-musannif dzakara li azali ittisali 'ala al-hajar sittata surut. Pengarang kitab ini menyebutkan ada 6 syarat agar cukup sah beristinja dengan batu. Yang pertama, 2 syarat dalam zat batunya, sampai di fidatil hajar, dalam benda batu ini ada 2 syarat. Pertama, harus suci dan bisa menghilangkan najis. Qadiran qali'an li'aini najasah. Pertama, dan kedua, harus suci dan bisa menghilangkan najis. Jadi batunya itu suci dan bisa menghilangkan najis. Jangan sampai kunci nama itu kan tidak bisa. 3 syarat untuk sahnya menggunakan batu dilakukan dengan 3 kali usapan. Meratakan seluruh tempat najis pada setiap usapan dan bisa betul-betul membersihkan tempat najis. Ini berarti sudah 5. Tadi 2, suci dan bisa menghilangkan najis. Kemudian 3, wasyara satu syurutin di azal istil iman aja. 3 syarat yang kemudian adalah ketika menggunakan batu, yaitu menggunakan 3 batu dengan 3 usapan dan bisa meratakan seluruh tempat najis itu pada setiap usapan dan betul-betul bersih. Jadi ini sudah 5, tinggal 1 lagi. 1 syarat kemudian, syarat pada tempat yang digunakan istinja, yaitu tidak berpindah najis itu, kotoran itu dari tempat keluarnya ke tempat lain. Dan tubuh itu tidak berpindah ke tempat. Kalau sudah berpindah, tidak bisa lagi menggunakan batu, harus menggunakan air. Sudah pindah ke dalam tubuh, apalagi sampai ke muka. Terus, wala tastanji illa bil yadil yusra, dan tidak beristinja, maksudnya tidak membersihkan najis, tidak beristinja engkau illa bil yadil yusra, kecuali dengan tangan kirimu, kecuali dengan tangan kiri. Gimana caranya?
yaitu dengan cara mengambil batu dengan tangan kirimu sebagaimana tempat kalau mau istinja dengan mengambil, dan janganlah kau istinja dari setelah buang air kecuali dengan tangan kiri. Di antara dan hajar biasa al kaifiyatil madhkur, yaitu dengan cara mengambil batu dengan tangan kirimu atas bagaimana cara yang telah disebutkan tadi. Jadi kalau mau membersihkan duburnya itu menggunakan tangan kiri. Tadi batu itu kalau batu itu pakai tangan kanan yang tadi buang air kecil itu dipegang, yang digunakan tetap adalah kiri. Jangan sampai kamu tangan kanannya yang gerakan tidak boleh, karena ini mulia. Hanya sebagai membantu ambil air yang gosok tangan ini mulia. Terus kemudian kalau dengan cara menggunakan air, cara ambil dengan tangan kanan, kemudian tangan kirinya itu menghilangkan kotoran. Tangan kiri yang menggosok sisa-sisa bekas yang ada di dalam dubur itu. Wa yakfi fi dzalika wala berbukan di zaman cukup dalam hal ini dugaan kuat bahwa hadis telah hilang dan tidak disunahkan sabun itu mencintai. Jadi ketika pagi dengan sudah istinja, enggak usah begini Pak, tidak disunahkan. Lain itu hanya itu. Pokoknya wajib tidak dikawal betul. Prasangka kita bahwa najis itu sudah hilang selesai. Jangan dilihat lagi, hilang apa yang sudah kuningnya apa enggak, dicium lagi. Itu tidak sunnah. Juga disunnahkan agar tubuh ini dilemaskan. Kenapa? Agar bekas kotoran di lipatan tubuh itu tidak tersisa. Jadi kita lemaskan agar sisa-sisa yang ada di tubuh itu bisa ikut daripada pembersihan istinja kita. Terus wa qul indal faragh, dan bacalah ketika selesai minal istinja dari istinja. Kalau sudah selesai istinja, sudah BAP, baca ini Pak. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahisi. Allahumma ya Allah, tahhir, sucikanlah qalbi hatiku minan nifaqi, dari kemunafikan, artinya putuskan dari akar-akar kemunafikan yang bersumber dari kekuatan syahwat dan amarah. Kita itu ingin disucikan hati ini dari kemunafikan. Wa hasil farji, dan bentengilah atau jagalah farji, kemaluanku. Wa hasil, dan bentengilah atau jagalah ya Allah farji,
kemaluanku minal fawaisi, dari perbuatan-perbuatan keji, ya seperti zina. Kita ingin alat kelamin kita dijauhkan dari itu, dari hal-hal sesuatu yang melampaui batas. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasfil farji minal fawahish. Ini dibaca. Jadi kitab panjenengan itu enggak boleh lepas sebelum hafal. Jadi taruh depan pintu kamar mandinya, setelah keluar langsung baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasfil farji minal fawahish. Ini kalau sudah selesai buang hajat. Wadluk yadaka, wadluk dan gosokkanlah yadaka pada tanganmu ba'da tamamil istinja, setelah sempurnanya atau selesainya istinja, bil ardi, ke tanah. Kalau sudah istinja digosokkan begini, pakai sabun kalau sekarang. Sabun dulu pakai tanah, pakai genteng, dulu sikat gigi juga pakai genteng. Pak Haji dulu masih ini pasta gigi, sebelum pasta gigi kalau di kampung kami itu ada yang pakai genteng. Oh, pakai daun. Au bihaidin, atau dinding tembok. Berarti kalau ada kuning-kuning di situ, jangan mereka itu jadi besar-besar begini. Ini seharusnya dicuci dulu tangannya, baru kemudian mau pakai tembok ya pakai tembok, pakai tangan. Tapi alangkah baiknya siapin sabun. Summa usilha, kemudian membasuh kepada kedua tangan itu, ke tangan itu. Ya kalau di sini, kalau sebelum apa, kalau setelah istinja, kemudian kita langsung usapin ke tembok, ya kuning semua tembok. Ini setelah sempurna istinja bisa pakai sabun kemudian dibasuh. Kenapa? Sebenarnya bukan sabunnya itu bukan menghilangkan najis, tetap yang menghilangkan najis adalah air. Air itu kalau sudah bertemu dengan sabun itu tidak bisa menghilangkan najis. Karena sesuatu yang suci bertemu dengan suci, air sabun itu tidak bisa menghilangkan najis. Mungkin kekotorannya bisa datang ke situ. Jadi tetap harus ngambil air murni. Walaupun dia sudah pakai sabun, hilangkan dulu sabun. Kemudian pakai untuk mensucikan pakai air biasa. Dan harus diketahui ya bahwa anak takallum walau biridhi. Ketahuilah bahwa berbicara meskipun bukan zikir, hanya sekedar masuk ke tempat buang hajat itu punya makruh. Apalagi benar, ini sudah sisa. Apalagi toilet kita itu ada di dapur, ada potensi istri kita itu lagi masak, lagi asik ngobrol tanpa terasa kita sedang ada di dalam kamar mandi ngobrol dengan istri dengan anak. Oh, ambil apa tuh?
Semua ini hukumnya makruh. Walaupun tidak sedang berhajat, hanya umpamanya masuk mau meletakkan kendi, membersihkan tempatnya, ngobrol di dalam kamar mandi itu hukumnya makruh. Walau biwayr qadhiyah, ainda qala liwati irikin masalan awlikan sih. Bersih saja itu, bersih saja. Enggak boleh bicara makruh. Illa li maslahatin, kecuali berbicara itu untuk keperluan kemaslahatan. Wala yuqadhiru bil qalbi. Tapi tidak dimakruhkan kalau zikir dengan hati. Dan sebenarnya zikir itu sudah mencukupi dengan cara kita malu kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah mencukupi terhadap zikir kita di dalam kamar ini. Enggak usah dalam hati sebenarnya. Karena yang boleh zikir adalah kalau dia sedang bisa kalau sendiri. Apalagi sampai meremehkan nama-nama itu di dalam toilet bisa mengapa. Karena hanya ingin meremehkan, memandang rendah nama asma Allah subhanahu. Makanya ketika panjenengan zikir yang paling bagus di dalam toilet itu adalah diri kita merasa malu kepada Allah. Allah merasa diawasi Allah. Jangan sampai kamar mandi kau pasti mengawasi kami. Malu kepada Allah. Ingat, ini adalah wahada min a'dhami dzikr. Walau lam yakun bilisama walau basri. Walaupun tidak mengucap dengan lisan, dengan cara kita merasa diawasi, ini paling utamanya zikir. Juga waminal adab itu, ini di dalamnya kita cukupkan kalau sudah di luar kita ini tambahan ini. Dan termasuk ada etika juga adalah ada mutakwilil qu'udi biwairul budma. Tidak berlama-lama duduk tanpa keperluan itu. Di antara termasuk ada adalah jangan berlama-lama duduk tanpa keperluan. Tidak ada hajat. Juga wa'adamul abas biyadi, bermain-main dengan tangan. Tangannya kemana-mana enggak boleh. Juga jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, dan jangan memandang ke langit, tidak memandang kemaluan ataupun ke arah luar tanpa ada kebutuhan. Ini termasuk ada etika. Tidak lama-lama di kamar mandi, tidak main-main dengan tangan. Kemudian jangan noleh ke kanan ke kiri, apa bisa jalan. Sampai segitunya Islam mengatur. Jangan noleh, jangan memandang ke langit. Kalau di kampung-kampung dulu kan belum tertutup seperti sekarang. Yang nggak tahu di atas rumah yang tinggi itu ada kamar mandi yang tidak ada penghalangan. Kalau di atas tingkat itu nggak ada penghalangnya ke langit. Tapi memang betul enak kalau malam-malam itu mandang ke langit. Kalau di dalam tafsir Yasin Hamami Sadi, gelap itu ternyata bagian dari surga. Siang itu adalah bagian daripada neraka. Rasul-rasul itu mendapatkan pencerahan itu rata-rata di dalam keadaan gelap. Nabi Ibrahim bintang-bintang, ya. Terus Nabi Yunus dalam kegelapan di dalam perutnya. Nabi Muhammad Isra'nya siang apa malam. Makanya kalau Pak punya kamar mandi terbuka ke atas, itu memang senang. Tapi sekarang makruh. Etika ketika kita boleh aja tidak boleh mandang ke atas, apalagi noleh.
Kalau biasanya kan di kampung-kampung itu kan cuma segini katanya keluar ya. Iseng kan, iseng. Asalnya selesaikan dulu, setelah itu tahu. Jadi bukan dulu. Kita insya Allah kita akan mempelajari tentang pada wudhu, etika berwudhu. Bagaimana sih sebenarnya etika berwudhu yang diajarkan oleh syariat? Kalau tadi masuk toilet, keluar toilet, bangun tidur, kita sudah diajarin bangun tidur biar tak diganggu setan. Bagaimana caranya sudah kita pelajari. Setelah kita sudah tidak diganggu setan, mestinya kita setelah mau ambil untuk mau negara masuk ke toilet, bagaimana? Langkah masuknya bagaimana, keluarnya bagaimana, kan sudah dipelajari. Doanya apa sampai ini ketika kita kodil hajat